siang anak-anak semua. Bu Eva berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada siang ini kita akan mendengarkan ceramah perlindungan anak dengan tema apa pandangan Tuhan kepada saya. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kami semua untuk kami dapat mengikuti acara perlindungan anak. Kiranya Tuhan campur tangan dalam acara kami pada hari ini. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan sendiri akan memberkati kami sehingga apa yang kami terima hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan hari ini. Mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Dunia boleh katakan
dalam keadaan baik ya. 9 bulan terakhir kita tidak bisa berjumpa secara langsung, dan kami sebagai pembina menjumpai anak-anak melalui online. Dan pengajaran kita pada sore hari ini kembali melalui online ya. Kita akan bersama diberkati dalam topik perlindungan anak dengan tema apa kata Tuhan, apa pandangan Tuhan tentang saya. Bu Dwi mengundang setiap anak-anak yang berusia 11 tahun sampai dengan 14 tahun, mari bergabung bersama, kita mendengarkan bersama, diberkati bersama oleh Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, sebelum kita bersama-sama mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini lebih jauh lagi, kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan siapkan kita semua untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sangat baik kepada kami, dan Tuhan mengizinkan kami untuk hidup bersama-sama dengan keluarga kami, dengan masyarakat, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami, kegiatan kami pada sore hari ini, biarlah melalui apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, ada banyak anak-anak diberkati oleh Tuhan dan mengenal lebih dalam lagi siapa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu, sehingga setiap kalimat yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan anak-anak hati seorang murid, telinga seorang murid yang mendengar dengan baik, dan mereka semakin mengenal siapa mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, di dalam rumah kalian tinggal bersama dengan siapa? Tentunya ada papa, mama, atau mungkin yang mamanya kerja, ada papa, ada nenek ya. Atau papa mama kerja di luar kota atau di luar pulau atau di luar negeri, mungkin ada nenek, ada kakek ya. Yang pasti kalian tidak tinggal sendiri ya. Kalian tidak hidup sendiri. Ada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, pada sore ini Budi mau mengajak kepada kalian coba berpikir dan mengingat di antara orang-orang yang ada bersama dengan kalian, siapakah orang yang paling mengasihi kalian? Ya, coba renungkan dengan baik dan pikirkan dengan baik. Ya, sudah ketemu ya siapa yang mengasihi kalian? Nah, kenapa atau bagaimana kamu bisa tahu bahwa bahwa beliau itu mengasihi kamu? Apa tandanya? Nah, setiap anak berbeda, setiap orang berbeda untuk menanggapinya. Ada yang mengatakan bahwa dia mengasihi aku. Aku merasa dia mengasihi aku karena ungkapan kasihnya itu dia memeluk saya, ya, dia mencium saya, bahkan dia merawat saya, dia sangat sabar terhadap saya, ya, macam-macam penilaian kita tentang bagaimana orang itu mengasihi saya. Ya, mari kita bersama membuka firman Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Sudah dapat semuanya dari HP-nya atau langsung buka Alkitab? Boleh ya. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Dari jauh Allah menampakkan diri kepadanya. Nah, kata aku di sini Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kata aku kita ganti Allah, dan kata engkau kita ganti nama kita. Contohnya sekarang Budi pakai angel, ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada angel. Tuhan mengasihi angel dengan kasih yang kekal. Sebab itu Tuhan
Tuhan melanjutkan kasih setia Tuhan kepada Angel. Apakah arti kasih yang kekal? Ya, di dalam 31 ayat yang ketiga ini dikatakan, Allah mengasihi Angel, Allah mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Apakah arti kata kekal? Arti kata kekal adalah selamanya, tidak berakhir, tidak ada akhirnya. Nah, anak-anak, siapa di antara anak-anak yang punya seorang sahabat? Pasti ada ya, kita punya sahabat ya. Nah, ketika kita bersahabat dengan seseorang, apakah sahabat kita sepanjang waktu dia mengasihi kita? Seringkali tidak demikian. Ada begitu banyak orang yang mengatakan mengasihi kita, tetapi ada waktu-waktu tertentu dia tidak mengasihi kita. Persahabatan bisa berakhir, ya. Persahabatan dengan seseorang bisa berakhir karena waktu, karena tempat, karena keadaan. Tetapi tidaklah demikian dengan kasih Allah kepada kita. Ada sebuah cerita, seorang anak kelas 6 SD, ya. Katakan nama anak ini, perempuan ini bernama Yanti, ya. Yanti mempunyai seorang teman bernama Ana. Mereka bersahabat, sangat dekat, ya. Ke sekolah bersama-sama, saling menjemput, belajar bersama-sama. Pada satu waktu, si Yanti ini dengan si Ana ini, Ana punya teman yang lain mendekati Ana, teman perempuan. Nah, teman perempuan Ana ini katakan dia bernama Rani, ya. Rani berteman dengan Ana karena Rani ingin berteman dengan Ana itu sama seperti Ana berteman dengan Yanti. Lalu si Ana ini banyak menghabiskan waktunya dengan Yanti. Si Rani berpikir, aku harus bisa pengaruhi si Ana supaya tidak berteman dengan Yanti. Lalu si Rani menceritakan hal-hal buruk tentang Yanti. Dan ketika mendengar si Ana ini mendengar hal-hal buruk tentang si Yanti dari Rani, kemudian mulai otaknya si Ana ini berpikir dan mencocokkan dengan apa hal-hal yang dilakukan oleh Ana, oleh Yanti, ya. Ana berpikir tentang Yanti dari Rani, dia cocokkan yang dilakukan oleh Yanti, dan kemudian akhirnya berubah pikirannya si Ana menjadi tidak senang dengan Yanti dan menjadi benci kepada Yanti. Berakhirlah persahabatan itu karena pandangan yang berubah dipengaruhi oleh si Rani. Tapi pada sore hari ini Tuhan berkata kepada orang-orang yang seperti Yanti, ya, Allah mengasihi Yanti dengan kasih yang kekal. Nah, mungkin ada di antara anak-anak yang mengalami nasib seperti si Yanti. Tetapi kasih Allah itu kekal. Kasih Allah, ingat anak-anak bahwa kasih Allah tidak tergantung dari bagaimana mereka bersikap. Kasih Allah tidak bergantung dari pandangan orang terhadap kita, terhadap anak-anak. Kasih Allah tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang semacam itu. Kasih Allah tidak berubah. Perubahan tidak ada di dalam kasih Allah terhadap diri kita yang adalah anak-anak Allah. Tuhan mengasihi kamu sepanjang waktu dan tidak peduli apapun yang terjadi pada dirimu. Ya, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi saya sepanjang waktu dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada dirimu. Jadi, Tuhan mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah berakhir dan tidak peduli dengan keberadaanmu. Tuhan tetap mengasihi kamu. Dan yang berikutnya, yang kedua, yaitu kita akan buka firman Tuhan
dari kitab Mazmur 139 ayat 14 sampai dengan 16. Mazmur 139 ayat 14 sampai dengan 16. Ini adalah Mazmur Daud. Firman Tuhan demikian bunyinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, Tuhan menciptakan kamu dan mengenalmu dengan sangat baik. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya perasaanmu ketika kamu tahu bahwa Allah membentuk kamu? Allah membentuk kamu dan Allah mengenal kamu sejak kapan? Allah mengenal kamu sejak kamu masih bakal anak. Belum menjadi seorang anak, masih menjadi bakal. Allah sudah mengenal kamu dengan baik. Dan hari-harimu itu ditulis di dalam kitab Allah. Matamu melihat, mata Allah melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Anak-anak yang dikasih Tuhan, selagi kita bakal anak, mata Allah sudah melihat. Dan di dalam kitab Allah, hari-hari ditulis hal apa saja yang Allah bentuk dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana perasaanmu saat ini ketika kamu tahu bahwa Allah mengambil waktu khusus ketika Allah menciptakan kamu? Ya, Allah menciptakan kamu tidak asal berbicara, tetapi Allah mengambil waktu khusus membentuk kamu, menciptakan kamu, membuat kamu di dalam rahim ibumu. Jadi, yang pertama, Tuhan sangat mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, yang tidak ada batasnya, yang tidak ada akhirnya. Dan yang kedua, Tuhan menciptakan kamu dan mengenal kamu dengan sangat baik. Dengan inisiatif Allah, dengan kreatifnya Allah, Allah menciptakan kamu. Jadi apa yang terjadi, apa yang ada dalam fisik kita, itu yang terbaik di mata Tuhan. Sekalipun rambutmu keriting, tidak seperti yang kamu mau, tapi itu indah di mata Tuhan. Mungkin matamu sipit, ya, tidak seperti temanmu yang matanya belok, tapi itu indah di mata Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang tinggi badannya itu tidak tinggi, pendek saja, kecil saja, tapi itu indah di mata Tuhan. Tuhan ciptakan, ambil waktu khusus menciptakan kamu. Bahkan mungkin ada orang yang anak yang tingginya tinggi banget, ya, tapi itu indah di mata Tuhan. Tuhan memang buat kamu tinggi, lebih dari yang lain. Tuhan juga memang buat kamu pendek, kecil, tidak seperti anak yang lain, tapi itu indah di mata Dia. Tuhan menciptakan kamu dan Tuhan mengenal kamu dengan baik. Yang berikutnya, kamu sangat berharga bagi Tuhan. Apapun keadaanmu anak-anak, kamu berharga di mata Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam Matius 19 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku,
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaanmu, ya, siapapun kamu, apapun yang kamu rasakan, mungkin kamu merasa bahwa saya ini anak yang nakal, saya ini anak yang gak pinter, saya ini anak yang gak cerdas, ya, saya ini anak yang tidak membanggakan orang tua. Mungkin ada perasaan seperti itu di dalam hatimu. Tetapi di dalam Matius ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang tua, ini perlu kita ingat ya, anak-anak perlu ingat ya, bahwa setiap orang tua terhadap anak-anaknya, harapan orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anaknya ini dibawa kepada Tuhan. Anak-anak ini bisa dibawa kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk diberkati oleh Tuhan, untuk dijamah oleh Tuhan, untuk didoakan oleh Tuhan. Walaupun saat ini keadaanmu menurut kamu tidak baik bagi orang tuamu, tapi harapan orang tuamu, kamu menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan respon Tuhan Yesus untuk anak-anak, Tuhan Yesus katakan apa? Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Artinya apa? Tuhan sangat respon kepada anak-anak yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengasihi dan menghargai anak-anak. Apa kamu merasa dihargai oleh orang lain? Seringkali kita merasa tidak dihargai oleh orang lain, bukan? Kadang-kadang ketika kita tidak pintar, kita tidak dihargai. Ketika kita memutuskan yang salah, kita tidak dihargai. Kadang-kadang orang menghargai kita karena kepintaran kita, karena kecantikan kita. Kita dihargai oleh teman-teman kita karena kita punya uang yang bisa traktir dia. Tetapi tidaklah demikian, kata Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya sebagai anak, saya ini hanya merepotkan. Saya ini membuat bising. Saya ini membuat pertengkaran. Saya ini membuat heboh, ya, seperti pandangan para murid kepada anak-anak. Karena bising mereka nggak penting, pergi saja. Tetapi tidaklah demikian pandangan Allah. Tuhan Yesus mengasihi kamu apapun kondisimu saat ini. Mungkin saat ini kondisimu tidak baik, kondisimu saat ini menjengkelkan, kondisimu pribadimu saat ini membuat kemarahan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, biarkanlah kamu datang kepadaku, kata Tuhan Yesus begitu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, penilaian Tuhan Yesus tentang dirimu tidak pernah berubah. Dan bukan berdasarkan penilaian orang terhadap kamu. Penilaian Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh pandangan orang terhadap kamu. Jadi anak-anak, kabar gembira buat kamu bahwa kamu berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Dirimu berharga bagi Tuhan. Nah, anak-anak, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak menghargai kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak peduli dengan kita, mengabaikan kita. Mungkin ada keluarga kita, teman-teman kita tidak memperhitungkan kita. Tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan melihat hal baik yang ada dalam dirimu. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Allah menyuruh Samuel untuk datang ke rumah Isai untuk menjumpai anak-anak Isai, karena Tuhan akan memilih salah satu dari anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Lalu Samuel meminta Isai untuk memanggil anak-anaknya untuk makan bersama. Anaknya datang satu persatu
Dan ketika datang anak yang pertama dengan perawakan badan yang tinggi, mungkin paras yang cakep, yang pantas sekali menjadi raja, dan Samuel berpikir, inilah berdiri di hadapan Tuhan yang akan menjadi raja. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan katakan, bukan ini. Manusia melihat paras, melihat perawakan, tetapi aku tidak melihat paras, aku melihat hati. Itu kata firman Tuhan. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Itu kata firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Manusia melihat apa yang bisa dilihat, tetapi Allah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yaitu hati. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat hatimu kecuali Allah. Jadi, apakah hatimu baik atau tidak baik, itu adalah Allah yang melihat. Orang di sekitarmu tidak menghargai kamu. Orang di sekitarmu, keluargamu mungkin hanya selalu melihat hal-hal buruk yang kamu lakukan. Tetapi Tuhan melihat hal baik yang ada di dalam dirimu, yaitu di dalam hatimu. Hal yang baik kecil pun di dalam hatimu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya, ayo anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu dipilih oleh Tuhan, kamu diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki hati yang baik, untuk memuliakan Dia. Karena Dia Allah sangat tahu isi hatimu. Yang berikutnya, Tuhan punya rencana indah untuk hidupmu. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayo dibaca ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi, apakah rencana Allah dalam dirimu? Rencana Allah dalam dirimu adalah Allah memberikan damai sejahtera kepadamu dan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya anak-anak seusia kamu harus punya semangat, ya. Semangat karena kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu, ya. Harapanmu, masa depanmu itu penuh dengan harapan. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan berikan kepada kamu di depan, ya. Dan Tuhan mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kamu dengan sangat baik di dalam Kristus Yesus, Tuhan punya tujuan. Tujuan Allah apa? Tujuan Allah kamu melakukan hal yang baik. Ada pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk kamu lakukan, yaitu pekerjaan yang baik. Tuhan sudah siapkan. Jadi ketika Tuhan menciptakan kamu, itu bukan Tuhan asal ciptakan, bukan Tuhan asal membuat, tetapi Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Walaupun saat ini keadaanmu, kamu merasa kamu disepelekan, kamu tidak berarti, ingat, Tuhan menghargai kamu dan Tuhan menciptakan kamu ada satu tujuan yang mulia. Tuhan berikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan kepada kamu. Walaupun hari ini kamu sedih karena papa mama meninggalkan kamu, bekerja tidak menghiraukan kamu, tetapi Allah menghiraukan kamu.
Sekarang pertanyaannya, menurut kamu rencana apa yang Tuhan berikan kepada kamu? Rencana apa yang Tuhan miliki untuk masa depanmu? Kamu harus cari. Bagaimana kamu bisa tahu rencana Tuhan dalam hidupmu? Ada 3 hal. Yang pertama, baca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, minta petunjuk kepada orang tua, minta petunjuk kepada orang dewasa, minta petunjuk kepada hamba Tuhan, minta didoakan supaya Tuhan kasih hikmat. Pekerjaan apa ya yang Tuhan siapkan untuk saya di masa yang akan datang? Yang pasti ketika Tuhan menciptakan kamu ya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kamu hidup di dalam pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan itu. Jadi, apakah rencana Tuhan dalam hidupmu? Ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan merencanakan dalam hidupmu yaitu hidupmu diselamatkan oleh darah Kristus. Hidupmu diselamatkan oleh penyaliban Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan dirimu dari dosa. Yang kedua, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Rencana Tuhan dalam hidupmu supaya kamu memiliki damai sejahtera. Dan yang ketiga, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Kamu disediakan pekerjaan yang baik. Tuhan mau kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kamu. Hari depan sungguh ada dan penuh harapan. Jadi, jangan sia-siakan waktumu. Ingat, hidupmu berharga di mata Tuhan. Siapapun kamu penting di mata Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati anak-anak yang kami kasihi dan yang Engkau kasihi. Tuhan tolong supaya kelak ketika mereka dewasa, saat ini pun mereka tahu rencana Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti bulu yang tidak dipatahkan dan sumbu yang tidak dipadamkan, demikianlah hidup kita berharga di mata Tuhan. Berengkau
lebih berharga, sungguh yang tak mudah, takkan dipandangkannya. Biarkan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Gunung yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah, takkan dipandangkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Kita sudah doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam acara perlindungan anak pada hari ini. Tuhan, kami akan mengakhiri acara kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat hari ini yang menjadi berkat untuk kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menaati segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini semua sudah dengar ya ceramah dari Ibu Dwi tentang perlindungan anak. Nah, anak-anakku, ceramah hari ini yang bertemakan yaitu pandangan tentang saya. Bagaimana pandangan Tuhan tentang saya? Nah, cara pandang Tuhan itu nggak sama dengan cara pandang manusia, anak-anak ya. Tidak sama dengan cara pandang teman-temanku. Nah, bagaimana cara pandang manusia dan teman-temanmu? Nah, cara pandang teman-teman kita mungkin teman-teman kita melihat dari tubuh kita, mungkin ceking, baik, rupa kita yang cantik, mungkin kaya, mungkin dengan rambut kita yang sudah di rebonding, mungkin itu ya. Itu cara pandang manusia, itu cara pandang teman-teman kita. Tapi bagaimana dengan cara pandang Tuhan? Nah, cara pandang Tuhan itu ternyata sangat berbeda, anak-anakku. Cara pandang Tuhan itu berbeda. Tuhan tidak mau dipengaruhi oleh fisik. Tuhan tidak mau dipengaruhi oleh kecantikan, oleh baju-baju yang mewah, karena ini sementara. Tuhan melihat dari hati kita. Tuhan melihat dari hati kita. Jadi Tuhan tidak mau dipengaruhi hal-hal yang seperti itu. Nah, maka dari itu, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita itu sungguh amat baik, ya. Maka Tuhan pastinya juga bisa memberi rencana buat kita yang dicinta, baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tuhan sudah memberikan rencana yang baik untuk kita, rencana yang baik untuk kita. Itulah makanya kita harus bersuka cita. Kita jangan minder, kita jangan tidak boleh yaitu mungkin malu karena aku kok nggak seperti yang itu ya, rambutku kok seperti ini ya. Nggak boleh minder ya.
kehidupan kita tidak mewah, tapi Tuhan membuat kita berharga. Jangan malu, yang penting Tuhan mau menerima kita. Nah, untuk itu anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita akan mengerjakan aktivitas kita melalui ceramah hari ini, yaitu pertama, ungkapkanlah sukacitamu pertama melalui puisi. Buatlah puisi yang seindah mungkin, menulis puisi yang seindah mungkin tentang kehidupan kamu yang berharga, yang bersukacita. Kedua, buatlah cerita pendek tentang kamu yang sudah bersukacita, ya. Ketiga, lukislah wajahmu yang bersukacita. Melukis wajah ini boleh diberi warna, ya. Lalu setelah itu pasanglah hasil aktivitasmu ini, hasil karyamu itu di kamar, ya. Setelah itu kamu foto, kirimkan ke mentor, ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, jangan patah hati, jangan putus asa, ya. Kita harus tetap semangat kalau Tuhan membuat kita berharga, sehingga kita menjadi anak-anak yang bersukacita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah.